Dalam sambutannya, Rektor Uniska Kediri Ali Muhsan menyambut para tamu undangan yang telah hadir. Kemudian, Rektor Uniska juga menekankan bahwa MUU ini kedepannya dapat bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Sehingga beliau juga mengatakan harapannya berjalannya kerjasama ini, insya Allah, everything is gonna running well. Yang pertama sekali lagi Sugeng Rawu selamat datang di kampus Uniska dan mudah-mudahan kekurangan apapun dalam konteks kerjasama MUU dan juga seminar ini betul-betul kita manfaat untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa. Apalagi kalau bicara hukum, ya yang paling sulit menurut saya Pak Daniel, Prof. ya Guntur, bukan law enforcement-nya, justice-nya. Tapi bisa saja hukum itu yang terjadi systemic injustice. Jadi orang yang memegangi adat, memegangi local wisdom, karakter itu kecenderungannya tidak melanggar hukum. Yang melanggar hukum justru banyak yang mengerti hukum, seperti umumnya mahasiswa kita S1 belajar hukum, mencuri pasal berapa, membunuh pasal berapa. Kalau jadi aparat hukum bukan membunuh pasal berapa, bisa saja yang terjadi pasal ini harganya berapa. Itu betapa masalah keadilan, masalah yang juga himnenya Mahkamah Konstitusi dan juga kampus kami marsnya selalu disebut keadilan, yang mudah diucapkan tapi terasa sulit untuk dilaksanakan kecuali bagi bapak-bapak yang di Mahkamah Konstitusi yang mendapat bimbingan langsung dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan setelah ada tanda tangan ini Pak Dekan, Pak Zainal, mudah-mudahan semuanya diatur dengan Pak Sekjen, insya Allah everything is going running well. Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Guntur Hamzah selaku Sekjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam sambutannya menjelaskan bahwa peran Mahkamah Konstitusi memiliki peran-peran penting dalam masyarakat, yakni sebagai pelindung hak negara dan hak asasi manusia. Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai fungsi the guardian of the Constitution, fungsi sebagai pengawal konstitusi. Nah, salah satunya pentingnya mengetahui Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai the guardian of the Constitution, tetapi juga sebagai the guardian of democracy. Jadi sebagai penjaga demokrasi. Nah, pertemuan kita ini, seminar kita ini arahnya adalah dalam kerangka Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of democracy. Kenapa disebut the guardian of democracy? Karena apa? Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai the last resort, sebagai benteng terakhir untuk menentukan apakah proses-proses pemilu yang berlangsung di negara kita ini, baik pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif, DPR, DPD, kepala daerah, DPRD, maupun juga pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, pada titik terakhir, tatkala ada masalah dalam prosesnya, maka tentu salah satu pihak akan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi lah yang diberi kewenangan oleh konstitusi kita untuk menyatakan bahwa proses yang terjadi dalam kaitannya dengan selisih hasil itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memutusnya. Itulah yang jumlahnya saya sampaikan tadi, kurang lebih 1.500 putusan yang terkait dengan pemilihan umum maupun juga pemilihan kepala daerah. Ibu bapak yang saya hormati, Mahkamah Konstitusi yang terpenting juga Pak Rektor dikenal sebagai the protector of citizen constitutional rights. Jadi sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara, selain sebagai the protector of human rights, sebagai pelindung hak asasi manusia. Kerjasama dan kolaborasi yang sangat baik dan luar biasa antara
Universitas Islam Kadiri dengan Mahkamah Konstitusi. Menurut hemat saya, Universitas Islam Kadiri ini memiliki ikhtiar untuk maju dan berkembang. Terbukti dengan salah satu diselenggarakannya kegiatan ini. Saya juga merasakan hospitality yang luar biasa yang diberikan oleh seluruh jajaran, seluruh sivitas akademika dari Universitas Islam Kadiri ini. Semoga kerjasama ini tidak hanya di sini saja, tetapi juga akan terus-menerus berkembang ya dalam berbagai kegiatan-kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebesaran dan kedikdayaan suatu bangsa sangat bergantung dengan peran dan kontribusi strategis dari lembaga pendidikannya, dalam hal ini perguruan tinggi. Untuk itu, di dalam berbagai kesempatan, Mahkamah Konstitusi senantiasa membuka diri dan berperan aktif untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi guna melaksanakan amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, dalam rangka Milad Universitas Islam Kadiri ke-39 tahun dengan tema Bersatu dan Maju Bersama untuk Kebesaran Uniska, Mahkamah Konstitusi menjalin kerjasama dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Mahkamah Konstitusi dan Universitas Islam Kadiri, sekaligus melaksanakan kegiatan seminar nasional. Saya ucapkan selamat Milad ke-39 kepada Universitas Islam Kadiri. Semoga sukses selalu di masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.